Fadila sebagai pemohon, dan ini kami dari kelompok 10 mempersembahkan praktik mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam proses mediasi ini. Perkenalkan, saya Gusa Alma Akila, mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk memfasilitasi mediasi dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon Bapak Muhammad Mabrur terhadap termohon Ibu Zola Ika Amanda. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait proses mediasi ini. Yang pertama, mediasi adalah proses yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. 2. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam mediasi bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Yang ketiga, saya bersikap netral, tidak memihak pada pemohon ataupun termohon. Tugas saya hanya membantu Bapak dan Ibu mencapai pemahaman dan jika memungkinkan kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Yang keempat, dalam perkara izin poligami, mediasi menjadi ruang jadi kedua pihak untuk menyampaikan alasan, keberatan, kebutuhan, dan harapan masing-masing. Yang terakhir, bila dalam proses ini muncul kesepakatan baik berupa persetujuan, penolakan, atau bentuk kesepakatan lain seperti perjanjian, hak dan kewajiban kesepakatan tersebut dapat dituangkan secara tertulis sebagai hasil mediasi. Jika tidak ada kesepakatan, persidangan akan dilanjutkan sesuai prosedur. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Bapak Mabrur dan Ibu Zola setelah siap mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik. Baik, saya siap. Saya juga siap. Terima kasih. Baik, kita mulai. Silakan Bapak Mabrur untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada mediator. Saya mengajukan izin poligami karena saya telah menjalin hubungan dengan saudari Fitri dan kami sudah menikah siri selama 6 bulan lalu. Saat ini Fitri sedang mengandung anak saya dengan usia kehamilan 4 bulan. Saya ingin mempertanggungjawabkan hubungan ini secara hukum dan memastikan status anak kami jelas. Saya berjanji tetap menafkahi dan bertanggung jawab kepada istri pertama saya, Zola. Sejujurnya saya memang sudah tahu dari awal bahwasanya suami saya telah menikah dengan saudari Fitri. Awalnya saya sangat terpukul, sangat kecewa. Tapi saya tidak ingin anak yang dikandungnya tidak mendapatkan status jelas di hadapan hukum. Saya tidak setuju dengan hubungan mereka. Tapi saya tidak ingin anak ini mendapatkan kerugian di masa mendatang. Namun saya ingin jaminan terhadap nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan atas hak-hak saya jika pengadilan mengizinkan poligami ini dilakukan. Saya tidak maksud merusak rumah tangga siapapun, namun keadaan sudah terlanjur dan saya mengandung. Saya ingin anak saya lahir dengan status yang jelas dan hubungan kami disahkan. Saya siap hidup berdampingan dengan Ibu Zola selama hak saya dan anak terpenuhi. Baik, dari pernyataan para pihak ada beberapa poin. Yang satu, Bapak Mabrur dan Ibu Fitri telah menikah siri dalam memiliki janin dalam kandungan. Untuk yang kedua, Ibu Zola mengetahui dan meminta jaminan hak-haknya dan semua pihak memikirkan status anak hukum. Maksudnya status hukum anaknya. Ya, saya akan menggali lebih lanjut mengenai kebutuhan dan batasan masing-masing pihak. Baik, mungkin untuk menggali lebih lanjut saya akan melakukan mediasi secara terpisah dahulu untuk menggali kembali tanpa tekanan. Untuk sesi pertama mungkin dengan pemohon terlebih dahulu. Mungkin untuk Ibu Zola dan Ibu Fitri bisa menunggu di luar ruangan. Dalam ruangan ini Bapak boleh bicara lebih terbuka. Saya ingin memastikan duduk persoalan sejelas-jelasnya. Pertama, sejak kapan Bapak melakukan pernikahan siri dengan saudara Fitri? Saya menikah siri dengan saudari Fitri ini sekitar 6 bulan yang lalu. Dan sekarang saudari Fitri sedang hamil 4 bulan. Apa alasan utama Bapak ingin mengajukan izin poligami secara resmi? Saya ingin melindungi status anak saya kelak
Saya tidak ingin anak lahir tanpa kepastian hukum. Saya juga ingin mempertanggungjawabkan hubungan saya secara resmi. Saya juga ingin memastikan soal keadilan. Bapak dikenal memiliki kondisi finansial yang sangat baik, tapi kemampuan finansial saja tidak cukup. Bagaimana komitmen Bapak untuk keadilan waktu dan perhatian kepada istri pertama? Jadi saya berkomitmen membagi waktu secara adil. Saya paham bahwa uang bukan segalanya. Saya akan tetap mengutamakan Zola juga sebagai istri sah pertama saya. Termohon mengatakan bahwa ia sudah tahu soal pernikahan siri itu. Bagaimana hubungan Bapak dan Ibu Zola sejak ia mengetahui hal tersebut? Awalnya sangat tegang dan penuh pertengkaran. Tapi belakangan Zola mulai lebih tenang, dia masih kecewa. Tapi dia mengutamakan masa depan anak dari Fitri dan saya melihat dia mulai mempertimbangkannya. Jika izin poligami dikabulkan, apakah Bapak sudah menyiapkan tempat tinggal terpisah untuk istri pertama dan istri kedua? Ya, saya sudah menyiapkan rumah baru untuk Zola dan tempat terpisah untuk Fitri. Saya ingin keduanya merasa nyaman tanpa saling mengganggu satu sama lain. Terakhir, apa batasan yang paling penting bagi Bapak dalam proses mediasi ini? Saya berharap Zola tidak meminta syarat yang terlalu berat seperti pembatasan waktu ekstrim atau larangan berkomunikasi dengan Fitri. Saya minta prosesnya realistis agar hubungan semuanya bisa stabil. Terima kasih Bapak. Mabrur mungkin diucapkan Terima kasih kepada Bapak Mabrur. Mungkin dicukupkan dahulu dan saya akan mengundang Ibu Zola untuk masuk ke ruangan. Mungkin untuk Bapak bisa untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Silakan Bu. Ibu Zola, terima kasih sudah bersedia berbicara secara pribadi. Di sini Ibu boleh mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran apapun. Pertama, kapan tepatnya Ibu tahu bahwa suami Ibu menikah siri dengan Fitri? Saya tahu sejak 3 bulan yang lalu. Awalnya saya hanya curiga. Lalu akhirnya suami saya mengakui sendiri bahwa istri sirinya tersebut sudah hamil. Bagaimana reaksi Ibu saat itu? Saya sangat terpukul, sangat kecewa, dan merasa dikhianati. Tapi setelah saya tahu bahwa istri istrinya telah hamil, saya mencoba berpikir lagi, berpikir dewasa. Saya tidak ingin anak ini lahir tanpa ada kejelasan dari status hukumnya. Menurut Ibu, apa yang paling Ibu khawatirkan jika pengadilan mengizinkan poligami? Yang saya takutkan bukan masalah uang, karena saya tahu suami saya adalah orang yang mampu dan bisa menafkahi kami berdua. Namun yang lebih saya takutkan adalah kehilangan perhatian saya. Dan saya akan merasa dilupakan dan rumah tangga kami menjadi dingin, tidak harmonis. Jadi fokus Ibu bukan pada nafkah ya Bu, tetapi pada keamanan emosional dan kepastian hak Ibu sebagai istri pertama, betul begitu? Betul Bu, saya tidak ingin menjadi istri yang hanya dinomorduakan. Saya ingin ada jaminan bahwa saya tetap mendapatkan hak-hak saya. Jika Ibu diminta menyebutkan syarat paling penting sebelum mempertimbangkan memberikan persetujuan, apa itu? Saya ingin tempat tinggal terpisah dari istri sirinya, jadwal kunjungan suami yang jelas, dan komitmen bahwa suami tetap memiliki hak yang sama. Baik nafkah batin maupun lahir. Saya tidak ingin suami saya hanya terfokus pada istri sirinya karena kehamilannya. Apakah Ibu pada dasarnya menolak poligami atau Ibu masih mungkin mempertimbangkannya demi status anak Fitri? Dalam hati saya benar-benar menolak Bu, tapi saya tidak mau anak ini lahir tanpa perlindungan hukum dan akan merugikannya di masa depan. Jadi saya mungkin bisa mempertimbangkannya, asal hak dan martabat saya tetap dijaga.
terakhir, apakah ada syarat yang tidak bisa ditawar sama sekali? Iya, saya tidak mau tinggal satu rumah dengan istri sirinya tersebut. Dan saya tidak mau kalau suami saya mengurangi kewajiban terhadap saya dengan alasan mengurus istri sirinya tersebut. Terima kasih Ibu. Pernyataan Ibu ini saya tampung terlebih dahulu ya. Ibu Zola bisa meninggalkan ruangan. Lalu untuk Ibu Fitri bisa memasuki ruangan. Terima kasih. Baik Ibu. Baik Ibu Fitri, saya ingin mendengar kondisi Ibu saat ini. Pertama, apakah Ibu siap menjalani kehidupan berumah tangga dalam kondisi poligami? Jujur tidak mudah, Bu, tapi saya siap karena saya memikirkan masa depan anak saya. Apa harapan terbesar Ibu dalam proses ini? Bahwa Bu Zola menolak dan akhirnya saya harus membesarkan anak tanpa status resmi. Saya juga tidak ingin dianggap sebagai perusahaan rumah tangga. Apakah ada syarat dari Ibu yang ingin disampaikan? Saya hanya berharap Mabru tetap adil dan saya siap tinggal terpisah agar Ibu Zola tidak merasa diganggu. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Mungkin untuk pemohon bisa memasuki ruangan kembali. Baik, terima kasih karena masing-masing pihak sudah cukup tergugah dalam sesi terpisah. Sekarang saya akan merumuskan beberapa opsi yang mungkin bisa menjadi dasar kesepakatan. Saya akan jelaskan satu persatu, lalu kita diskusikan bersama. Opsi pertama, Bu Zola sebagai istri pertama bersedia memberikan persetujuan atas permohonan poligami dengan syarat yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis. Saya rangkum syarat-syarat yang tadi Ibu sampaikan dan Bapak Mabru sampaikan, yaitu 1. Nafkah yang jelas dan terukur, yaitu pemohon memberikan nafkah bulanan minimal sejumlah tertentu kepada termohon. Yang kedua, semua biaya persalinan dan kebutuhan calon anak dari Ibu Fitri ditanggung jawab penuh. Yang kedua, tempat tinggal terpisah. Istri pertama dan kedua tidak tinggal satu rumah. Pemohon menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk masing-masing. Yang ketiga, pembagian waktu yang adil. Jadwal kunjungan atau kehadiran pemohon disusun secara baik agar tidak memihak salah satu pihak. Komunikasi dan penyelesaian masalah rumah tangga diatur secara terbuka. Yang keempat, hak-hak termohon dijamin. Termohon tetap memperoleh hak nafkah lahir dan batin sesuai ketentuan hukum. Pemohon tidak boleh mengurangi kewajiban terhadap termohon dengan alasan mengurus istri kedua atau anak. Apakah opsi ini dapat dipertimbangkan? Saya bisa mempertimbangkannya, Bu. Asal benar-benar ditulis dan dituang dalam perjanjian tertulis yang dipatuhi. Saya setuju semua syarat tersebut. Saya siap menandatangani perjanjian. Saya juga setuju tinggal terpisah dan pembagian waktu yang adil. Untuk opsi kedua, jika Ibu Zola pada akhirnya tetap tidak memberikan persetujuan atas poligami, namun tetap ingin menjaga hubungan kekeluargaan dan kedamaian, maka kita bisa membuat kesepakatan yang bersifat non-substansif. Contohnya, para pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan yang memperkeruh hubungan, mengutamakan komunikasi yang baik, tidak menghalangi proses hukum untuk status anak, namun tidak menyatakan setuju atau tidak setuju atas poligami. Opsi ini membuat suasana tetap damai tetapi tidak ada persetujuan eksplisit. Saya akan mempertimbangkan opsi ini. Kalau saya merasa syarat-syarat pada opsi pertama tidak terpenuhi. Saya menghargai, tetapi saya lebih berharap kita bisa membuat perjanjian. Kita bisa membuat kesepakatan sebagian, contohnya 1. Hak anak dalam kandungan Fitri dijamin bersama. Pemohon menanggung biaya persalinan dan pendidikan anak. Termohon tidak memberikan persetujuan poligami tetapi sepakat bahwa status anak akan diurus secara hukum. Tidak ada kesepakatan soal poligami itu sendiri, tetapi ada kesepakatan terkait perlindungan anak dan nafkah keluarga. Opsi ini sering digunakan jika persetujuan poligami sulit dicapai, namun para pihak masih bisa bekerja sama dalam hal lain. Ini bisa jadi pilihan kalau saya tidak bisa memberi persetujuan penuh.
tetapi tetap ingin melindungi anak itu. Saya mengerti. Opsi ini lebih baik daripada tidak ada kesempatan sama sekali. Yang penting bagi saya adalah status perlindungan anak. Baik, 3 opsi ini akan menjadi dasar kita membuat kesepakatan pada tahap akhir. Tidak ada tekanan untuk memilih salah satu saat ini. Saya persilakan masing-masing pihak memikirkan opsi yang paling sesuai. Setelah ini, kita akan masuk ke tahap akhir untuk menentukan hasil mediasi. Setelah melalui diskusi panjang, saya simpulkan bahwa para pihak sepakat bahwa termohon memberikan persetujuan atas permohonan izin poligami dengan syarat pemohon memberikan nafkah bulanan, pemohon menyediakan tempat tinggal terpisah bagi istri pertama, pemohon bertanggung jawab penuh atas biaya persalinan dan pendidikan anak dengan Fitri, pemohon wajib bersikap adil sesuai pasal 5-9 Undang-Undang Perkawinan. Terima kasih kepada para pihak atas keterbukaannya. Semoga apa yang diputuskan membawa kebaikan. Mediasi saya nyatakan selesai.